Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iosa alur cerita lengkap untuk chapter 1153 sudah rilis. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Judul chapternya adalah Kelahiran Loki. Lalu untuk covernya syarah kuil emas Yamato si anak Oni volume 37. Bertemu Kikunojo, Daimyo Ringo, dan bos Yakuza Ocho. Oke, masuk ke cerita. Chapter dimulai dengan memperlihatkan masa kecil Hallard bersama Dori dan Brogy. Hallard terlahir kuat dan lebih besar daripada raksasa lainnya, sehingga dia menjadi sangat manja. Suatu hari Hallard melihat seorang raksasa wanita bernama Ida. Ida ini ditangkap dan digunakan sebagai pemain sirkus di salah satu kota manusia. Hal itu membuat Hallard marah dan langsung membuat tindakan keras. Dia menghancurkan kota itu untuk dapat membebaskan Ida. Nah, Ida digambarkan memiliki bintik-bintik di wajahnya dan bibir tebal. Dan dia juga memiliki rambut kuncir kuda. Dia sangat berbeda dari karakter wanita yang biasanya digambarkan oleh Bang Oda. Kemudian Ida berkata, "Siapa kamu?" Hallard menjawab, "Oh, tidak perlu berterima kasih. Aku adalah Raja Elbaf. Lagi pula, aku tidak bisa membiarkan mereka menghina tanah airku." Namun tiba-tiba Ida menampar wajah Hallard dengan sangat keras. Hallard pun terkejut dengan wajah yang sangat lucu. Nah, ternyata Ida diselamatkan oleh manusia di kota itu ketika dia terdampar. Jadi dia bekerja dengan sukarela selama ini kepada mereka. Kemudian di sini Ida mengajarkan sesuatu yang penting kepada Hallard, bahwa dia tidak lebih baik dari orang lain hanya karena dia terlahir kuat. Nah, berkat Ida, Hallard menjadi pribadi yang lebih baik dan mulai tertarik dengan budaya negara lain. Jadi ya, di sini ceritanya Hallard tobat ya karena ceramah dari Ida, dan tentu juga karena Hallard sudah jatuh cinta pada wanita itu. Selanjutnya Hallard membawa Ida ke Elbaf dan ingin menikahinya. Tapi para tetua Elbaf melarangnya karena Ida tidak memiliki darah Elbaf. Jadi akhirnya Ida tinggal di sebuah desa di Elbaf. Dia tidak tinggal di istana. Sementara itu, semenjak pertemuannya dengan Ida, Hallard menjadi pribadi yang baru. Dia yang tadinya suka menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, kini lebih suka melakukan perundingan. Dia memulai diplomasi dengan negara lain seperti kerajaan Ryugu di Pulau Manusia Ikan. Beberapa tahun kemudian, Ida melahirkan anak yang diberi nama Hajrudin. Namun karena Ida bukan keturunan Elbaf murni, maka Hajrudin tidak diakui sebagai pangeran Elbaf. Alhasil, Hallard harus menikahi wanita lain yang berdarah Elbaf murni untuk bisa mendapatkan keturunan penerus kerajaan. Akhirnya Hallard dijodohkan oleh para tetua Elbaf dengan wanita bernama Estrida. Dia adalah seorang putri raksasa yang berkedudukan tinggi. Di sini Estrida berkata, "Aku lahir di desa alkohol di tanah utara, dan aku telah mempelajari Difeng. Aku telah melihat bahwa diriku ditakdirkan untuk dicintai dan disayangi oleh Yang Mulia. Lupakan saja wanita dari timur dan anak itu." Tapi Hallard membantah Estrida. Dia berkata, "Tidak, aku tidak bisa melakukan itu." Nah, Estrida adalah seorang wanita raksasa yang sangat cantik dan menggunakan pakaian penari. Tapi Hallard terlihat lebih menyukai Ida. Beberapa waktu kemudian, ketika Hallard sedang berada di luar pulau, Estrida melahirkan Loki, seorang bayi dengan mata iblis. Matanya tampak seperti mata Sauron. Dia menjadi panik dan memutuskan untuk melemparkan Loki ke dunia bawah. Kemudian Estrida memerintahkan pada para pelayan untuk memberitahu Raja Hallard bahwa bayi itu telah mati ketika dilahirkan. Selanjutnya di halaman ganda yang epik di chapter ini, kita melihat bayi Loki menangis saat merangkak menaiki pohon harta karun Adam. Bayi Loki pun terluka parah karena dia bertarung melawan para monster dari dunia bawah.
Ya, sejak dilahirkan Loki sudah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada raksasa pada umumnya. Tentu bentuk matanya yang aneh dan tidak biasa itu bisa menjadi salah satu sumber kekuatan alaminya yang dia miliki sejak dilahirkan. Selanjutnya, chapter berakhir dengan memperlihatkan sosok Estrida di kastil, lalu Raja Halard diperlihatkan sedang bepergian ke laut dan Ida bersama Hajurdin yang sedang berada di desa Elbaf. Kemudian narator berkata, dari Ratu Estrida yang jatuh sakit. Estrida berkata, singkirkan anak itu dari dunia ini. Dia telah diramalkan buruk bahkan sebelum kelahirannya, bahwa suatu hari Raja Halard akan dihabisi oleh putranya sendiri. Ya, itu adalah ramalan yang dipercaya oleh Estrida, atau mungkin itu cuma alasan yang dia buat agar dapat menyingkirkan Loki. Prajurit pun berusaha mengingatkan, Anda tidak sepatutnya mengungkit omong kosong itu lagi yang mulia. Lanjut, narator kemudian mengatakan sesuatu tentang Halard. Untuk Halard merasa terganggu dengan adanya tembok yang memisahkan negara-negara. Raja Halard pun berkata, pemerintah dunia menghalangi jalanku lagi. Kenapa negara-negara tidak bisa bertindak bebas? Ya, di sini Halard mulai menyadari ya bahwa keberadaan pemerintah dunia sudah menjadi penghalang utama bagi dirinya. Kemudian ada komentar Ida dan Hajurdin mengenai Loki. Ida berkata, dia adik laki-lakimu bukan? Bukankah akan menyenangkan bertemu dengannya? Oh, dia bayi yang manis. Hajurdin menjawab, dia bukan saudaraku, dia bukan anak mama. Ya, chapter ini pun ditutup dengan perkataan dari narator. Sejak saat itu dan seterusnya, setiap bencana yang menimpa Elbaf dianggap sebagai bagian dari kutukan Loki. Wah, luar biasa banget kisah Loki ini ya. Ia seperti menanggung semua hal buruk yang menimpa Elbaf, meskipun itu bukan kesalahannya. Oke, itu aja pembahasan untuk full spoiler chapter 1153 ini. Yosa Mimin Atwa Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!